Jenis zakat dan cara menghitung zakat. Zakat dalam agama Islam merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat muslim. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Berikut adalah beberapa jenis zakat dan cara menghitungnya. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk pembersihan diri sekaligus untuk membantu kelompok yang kurang beruntung. Besaran zakat fitrah pada umumnya adalah 2,5 kg dari jenis bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi. Jenis bahan makanan ini dapat berbeda-beda suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Cara menghitung zakat fitrah adalah dengan menghitung jumlah jiwa yang wajib dizakati dan besaran zakat fitrah. Kemudian dalam bentuk liter, maka setara 3, liter zakat fitrah harus dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri atau pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh lembaga agama setempat yang berkompeten. Pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau disebut Baznas atau Lembaga Amil Zakat yang biasa disebut LAZ. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan segala jenis harta yang diperoleh dengan cara halal. Adapun beberapa jenis zakat mal meliputi: yang pertama ada zakat penghasilan. Zakat penghasilan atau yang dikenal juga sebagai zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 dan pendapat Syekh Yusuf Qaradawi. Standar nisab yang digunakan adalah sebesar 5.240.000 per bulan. Adapun cara menghitung zakat penghasilan sebagai berikut. Zakat yang dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan bruto dikali 2,5%. Kemudian contohnya penghasilan diterima setiap bulan sebesar 6 juta, maka sudah wajib zakat. Jadi zakat yang dibayarkan adalah 6 juta kali 2,5% sama dengan 150.000. Kemudian ada zakat emas dan perak. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat emas dan perak ditunaikan jika seseorang muzaki atau orang yang menunaikan zakat memiliki emas mencapai nisab senilai 85 gram atau perak dengan mencapai nisab 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki. Adapun berikut cara menghitung zakat emas atau perak. Jadi 2,5% dikali jumlah emas atau perak yang tersimpan selama 1 tahun. Contohnya, Bapak A selama 1 tahun penuh memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram, sehingga Bapak A sudah wajib zakat. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka emas tersebut senilai 62.200.000. Zakat emas yang perlu Bapak A tunaikan sebesar 2,5% dikali 62.200.000. Jadi sama dengan 1.555.000. Selanjutnya ada zakat perusahaan. Para ulama peserta Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait 29 Rajab tahun 1404 Hijriah menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat penggadaian. Hal ini dikarenakan jika dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Secara umum, pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan
dianggap sama dengan zakat perdagangan, begitupun dengan kadar nisabnya, setara dengan 85 gram emas. Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari 3 bentuk. Yang pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Yang kedua, harta dalam bentuk uang tunai yang biasanya disimpan di bank-bank. Dan yang ketiga adalah harta yang dalam bentuk piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perusahaan yang harus dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana, serta kewajiban mendesak lainnya, seperti uang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Dari penjelasan di atas, dapatlah diketahui bahwa pola penghitungan zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan neraca dengan mengurangkan kewajiban atas aset lancar atau seluruh harta di luar sarana dan prasarana. Ditambahkan keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanyalah keuntungan saja. Adapun cara menghitung zakat perusahaan, yaitu 2,5% dikali aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Contohnya, perusahaan A memiliki aset usaha senilai 2 miliar dengan hutang jangka pendek senilai 500 juta. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka nisab zakat tersenilai 52.870.000, sehingga perusahaan A sudah wajib zakat atas perusahaannya. Zakat perusahaan yang perlu ditunaikan sebesar 2,5% dikali 2 miliar dikurangi 500 juta sama dengan 37.500.000. Kemudian manfaat zakat dalam perekonomian umat. Zakat memiliki manfaat besar dalam perekonomian umat. Beberapa manfaat yang termaksud redistribusi kekayaan, bantuan kepada yang membutuhkan, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melalui investasi produktif, serta memperkuat iklan sosial dan solidaritas dalam masyarakat dengan membantu yang membutuhkan dan mengalirkan dana ke sektor produktif. Zakat dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Zakat memiliki dampak yang luas dalam perekonomian umat. Salah satu manfaat umatnya adalah redistribusi kekayaan, di mana dana yang dikumpulkan dari orang-orang yang mampu dialirkan kepada yang membutuhkan. Hal ini tidak hanya mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga membantu mengatasi ketimpangan sosial. Selain itu, zakat berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan. Pendistribusian zakat secara efektif dapat memberikan akses kepada yang kurang mampu terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Zakat juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi produk. Dana zakat yang disalurkan ke sektor-sektor perekonomian produktif dapat memicu pertumbuhan bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tidak hanya itu, praktik zakat juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Memberikan dan menerima zakat memperkuat rasa kepedulian antar individu dan membangun solidaritas di antara anggota masyarakat. Secara keseluruhan, zakat bukan hanya sekedar kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen penting dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkeadilan. Baiklah, itulah tadi pembacaan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.